Nah, puji Tuhan ibu-ibu, saya langsung saja ya. Ini keluarga saya ya, Bapak Doni, suami yang diberkati Tuhan luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau. Apakah kelihatan gambarnya? Ya, sudah full Bu, bisa dibantu tampilan gambarnya. Shalom. Halo. Ya, screennya kayaknya belum full. Screeningnya belum ya Bu ya? Belum full ya Bu? Kelihatan nggak? Belum kelihatan, Bu. Oh, belum kelihatan. Oke. Iya. Ini udah Bu? Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, ini keluarga. Sudah Bu? Udah kelihatan? Sudah. Terima kasih. Ya. Sudah full Bu? Sudah full kelihatan ya Bu ya? Ya, sudah full kelihatan. Sudah ya? Oke, baik. Nah, kami menikah 22 tahun, dikaruniai 3 putri. Putri pertama Fania, usianya 21. Putri kedua yang ini Vanessa 15. Yang ketiga yang ini ya, Valeri, umurnya 12. Kami melayani di Victory Church Indonesia yang ada di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya, nah ibu-ibu kita akan belajar sama-sama tentang wanita unik dan menarik ya. Kalau kita dengar tentang wanita unik dan menarik, kita percaya ya, setiap kita sudah sering mendengar kebenaran tentang bagaimana ya Tuhan menciptakan kita itu serupa dengan gambarannya ya, bahwa wanita itu diciptakan sungguh amat baik ya, dan pada waktu Tuhan mengambil kita ya dari ya Adam ya, dari kita percaya saudara bagaimana waktu Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah punya rencana yang indah atas kita. Ya, kalau menurut kamus ya KBBI, unik itu artinya apa ibu-ibu? Tidak ada persamaan dengan yang lain. Ya, makanya setiap ibu-ibu kita semua unik ya. Berbicara unik itu tidak ada persamaan dengan yang lain, artinya apa? Ya, sidik jari setiap kita satu ini, nggak ada duanya. Ya, jadi berbicara unik, ibu-ibu satu-satunya luar biasa yang tidak akan pernah ada lagi ya seorang pun seperti ibu-ibu. Ya, tidak ada duanya pokoknya. Ya, ibu-ibu luar biasa. Ya, Tuhan memberikan ibu-ibu the best pokoknya, yang terbaik. Ya, itu arti unik. Nah, menarik artinya itu menyenangkan, menggirangkan, menyukakan. Ya, menyukakan hati karena indahnya, cantiknya atau bagusnya. Nah, ini kita berbicara sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya penampilan ya, tapi karakter Kristus dalam hidup kita. Ketika kita lahir baru, karakter Kristus ya juga harus bertumbuh dalam hidup kita. 9 buah roh itu ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya kelemah lembutan, ya penguasaan diri, semuanya harus ada dalam hidup kita ibu-ibu. Bicara menarik itu bukan hanya cantik di wajah, bagusnya baju kita, bagusnya tas yang kita pakai ya, atau bagusnya apapun yang dalam bentuk fisik penampilan kita, tetapi lebih daripada itu kita mencerminkan Kristus sendiri dalam hidup kita. Ya, dan kita lihat saudara bahwa Tuhan menciptakan wanita itu unik dan menarik. Katakan sama-sama yuk, kita dalam kondisi di mute. Tuhan menciptakan saya unik dan menarik. 1, 2, 3. Tuhan menciptakan saya unik dan menarik. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang sebagai wanita karir ya, ada yang udah ibu rumah tangga tetap juga menjalankan bisnisnya ya. Saudara, sekarang banyak ibu-ibu menjalankan bisnis online ya dengan semua atributnya saudara ya. Ada yang memang sebagai guru, sebagai penyanyi ya, pokoknya dalam dunia profesional ya. Kita punya keunikan ya, dan semuanya masing-masing unik diciptakan saudara, sesuai dengan potensi karunia yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, berapa banyak wanita yang hancur hidupnya saudara karena merasa dirinya itu tidak unik, tidak menarik. Ya, karena dari kecil ya mungkin orang tuanya sekelilingnya selalu bilang lu jelek lu. Ya, lu mah lain sendiri muka lu, ya kan? Orang selalu kan berbicara kalau ketemu setiap orang itu cenderung yang dinilai apa saudara? Penampilannya kan, lu gemukan ya. Berapa banyak ibu-ibu stres ya kalau dibilang gemuk ya. Dibilang gemuk stres, dibilang kurus stres, akhirnya depresi saudara gara-gara setiap ketemu orang selalu ada komen. Nah, ini hati-hati ibu-ibu ya. Banyak lalu dia merasa gue jelek, gue buruk, apalagi kalau suaminya udah hina dia, suaminya selingkuh. Kami di pandemi ini banyak melayani wanita-wanita yang suaminya selingkuh saudara ya. Kita buka kelas mentoring ya dari berbagai kota juga saudara, ikut di mentor. Mereka stres, depresi. Kenapa? Karena selalu dibandingkan dengan Will ya, pelakor saudara ya, yang menjadi benar-benar membuat hidup mereka hancur saudara. Kenapa? Karena di mata suaminya jelek, buruk, gak menarik, nyesel nikah sama lu ya.
Nah, padahal saudara, setiap wanita unik dan menarik di mata Allah, dan setiap wanita itu merupakan senjata rahasia Allah dalam karyanya dalam dunia ini. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Makanya iblis dengan berbagai cara, dengan tipu muslihatnya ingin menghancurkan kita dengan melihat diri kita seperti dunia atau orang lain melihat kita, bukan seperti Tuhan melihat kita. Ya, banyak orang frustasi, banyak orang saudara membangun saudara prestisnya ya, harga dirinya itu saudara berdasarkan apa? Penampilannya plus apa kata orang. Itu rumus iblis saudara ya. Rumus iblis itu adalah penampilan saya ditambah apa kata orang. Ya. Jadi akhirnya karena banyak wanita membangun jati dirinya, identitas dirinya, harga dirinya di atas dasar penampilannya dan apa kata orang. Bisa tolong di mute ya. Akhirnya hidupnya hancur saudara, stres dia saudara ya. Banyak orang bahkan mau mati bunuh diri. Kenapa? Karena selalu merasa gagal ya. Berapa banyak ibu-ibu merasa diri ibu-ibu gagal sebagai istri, gagal sebagai ibu. Aduh bu, suami saya nggak mencintai saya lagi ya, suami saya nggak menghargai saya, suami saya mencampakkan saya. Aduh bu, anak saya juga bu kurang ajar sama saya ya, sikapnya nggak respect sama saya. Wah, banyak istri-istri saudara ya merasa gagal sebagai istri, merasa gagal sebagai ibu ya, akhirnya hidupnya frustasi. Nah, hari ini saudara kita mau kembali saudara ya, sungguh-sungguh melihat ya apa sih yang sebenarnya Tuhan rancangkan dalam hidup kita ya. Apa yang membuat ibu-ibu dan saya itu ya unik dan menarik ya. Kalau kita lihat saudara ya, apa sih yang membuat sesuatu itu unik dan menarik? Kita perhatikan. Yang pertama saudara, berapa banyak jumlah yang dibuat ya. Ibu-ibu, semakin sebuah benda itu banyak buatannya ya, banyak ya kopiannya seperti tas ini ya, itu pasti saudara ya, itu semakin jatuhnya murah, betul tidak ya? Tetapi kalau jumlah yang dibuat itu semakin sedikit saudara ya, ini saya pernah punya kesaksian saudara, semakin sedikit jumlah barang yang dibuat semakin unik dan mahal nilai barang itu ya. Ada jemaat kami kerja di Bolven Mont Blanc saudara ya. Beberapa tahun lalu ya, satu bolpen ada yang harganya 500 juta saudara. Waduh ya. Kenapa? Karena diciptakan cuma satu-satunya di seluruh dunia. Dan yang luar biasa ada yang beli saudara ya, bolpen harga 500 juta saudara ya. Nah, kita sering dengar ya cerita ada tas branded saudara, harganya 1,5 miliar saudara. Ya, kenapa? Karena diciptakannya cuman ya beberapa saja ya, mungkin hanya 5, mungkin hanya 6 saudara ya. Jadi semakin sedikit semakin mahal ya. Nah, kalau saudara perhatikan hidup kita saudara ya, bahwa kita percaya saudara, sejak dunia ini dijadikan sampai hari ini saudara, tidak ada orang tuh seperti Anda. Dan sampai nanti Tuhan datang dalam kekekalan, tidak ada orang juga seperti Anda. Anda diciptakan satu-satunya, unik dan menarik. Jadi jangan pernah ingin menjadi seperti orang lain saudara ya. Banyak wanita itu stres karena membandingkan dirinya dengan orang lain ya. Dan kalau ibu-ibu membandingkan diri ibu dengan orang lain, yang pasti ibu membandingkan kekurangan ibu dengan kelebihan orang lain ya. Slogan selalu berkata bahwa rumput tetangga itu sepertinya lebih hijau. Kenapa? Ibu-ibu lihatnya dari jauh. Apalagi dengan dunia sosmed seperti sekarang ya, yang di sosmed itu yang ditampilkan yang cantik, yang glamor, yang oke, yang tampilannya mesra saudara ya. Padahal semuanya saudara belum tentu seperti yang kita lihat di sosmed. Sehingga banyak orang saudara akhirnya benar-benar hidupnya hancur saudara ya. Jadi kalau kita melihat saudara bagaimana Tuhan menjadikan kita sebagai wanita Allah, luar biasa. Saya pun dulu saudara sempat terperangkap dengan tipu daya iblis saudara ya. Karena dari kecil masa lalu saya itu, dari umur 4 tahun papa sudah tinggalkan saya ya. Setelah papa tinggalkan saya ya, saya hidup saudara harus berjuang dari kecil sendiri. Kenapa? Mama juga baru dari Islam saudara ya, dari agama seberang, dari Islam masuk Kristen, baru mau belajar firman ya. Di saat mama saya baru mau sungguh-sungguh, papa saya sudah selingkuh saudara. Jadi dari kecil saya bertumbuh tanpa saudara ya perhatian dan kasih sayang dari papa dan mama saya ya. Kelas 5 SD saya sudah mengalami yang namanya dilecehkan saudara, diperkosa oleh pembantu laki-laki di rumah nenek saya ya. Jadi saya itu selalu dari kecil melihat diri saya itu najis, kotor ya, udah nggak virgin ya, udah rusak. Dan ditambah saudara ya, nenek saya tuh selalu bilang, Sandy ya, ini semua akibat mama kamu tuh murtad ya. Jadi rumah tangga kamu tuh aib sekarang
Ya, papa mama kamu tuh pisah. Nanti lihat ya, sampai kamu besar tidak ada laki-laki mau sama kamu, katanya seperti itu, saudara. Ya, nenek saya itu waktu saya kelas 3 SD udah ngomong kayak begitu. Kalaupun laki-laki itu mau sama kamu, tidak ada ya mertua yang mau punya menantu seperti kamu. Masa anak 3 SD udah diomongin begitu, saudara. Kamu tuh aib, hidupmu tuh aib. Ya, malu-maluin. Tujuannya apa? Supaya nenek saya tuh mau ajak saya sholat, saudara. Ya, jadi dari kecil saya sudah merasa hidup saya itu rusak. Ya, gak berharga, saudara. Ya, saya melihat diri saya jelek, saya sudah hina, saya sudah kotor. Ya, makanya gak heran, saudara, pada waktu kelas 6 SD saya sudah memberi tubuh saya kepada pacar saya. Dan saya pikir ya memang saya sudah rusak. Akhirnya saya jatuh dari pria ke pria, saudara, di usia saya remaja. Ya, kenapa, saudara? Ya, karena saya merasa hidup saya tidak berharga. Saya merasa hidup saya sudah hancur, sudah sia-sia. Ya, dan saya sudah tidak ada punya masa depan karena nenek saya selalu bilang tidak ada laki-laki mau sama saya. Ya, dan akhirnya itu membuat saya sampai umur 21 tahun, saudara, puji Tuhan, saya mengenal Tuhan. Ya, bayangkan dari kelas 5 SD, titik awal kehancuran saya, sampai umur 21 tahun, saudara, saya hidup hancur dalam dunia malam. Ya, padahal setiap minggu saya sekolah minggu. Ya, waktu saya remaja saya ikut remaja, waktu saya pemuda saya ikut pemuda, dan hari Minggu saya ikut ibadah. Tetapi semua yang saya ikut kegiatan-kegiatan rohani itu, saudara, tidak membawa saya mengenal Tuhan, saudara. Malah membawa hidup saya semakin hancur dan semakin terpuruk. Ya, kenapa saya seperti itu, saudara? Karena saya merasa ya, saya sudah hancur, saya sudah nggak ada masa depan, saudara. Nah, ini bahaya sekali, saudara, ketika tipu daya iblis itu masuk dalam hidup kita. Ingat, saudara, kita itu tidak ada duanya, saudara. Ya, tapi seringkali orang-orang di sekeliling kita selalu ngomong, alah kamu mah nggak becus, ya, kamu mah nggak guna, kamu mah bikin repot, kamu mah bermasalah, ya. Jadi akhirnya kita menilai diri kita, ya, bukan seperti yang Tuhan lihat, saudara. Nah, di sini kita harus sama-sama sadari, saudara, bahwa Tuhan menjadikan saudara dan saya itu benar-benar unik, satu-satunya menarik. Dan jangan pernah ingin menjadi seperti orang lain. Ketika kita ingin menjadi seperti orang lain, akhirnya apa, saudara? Kita benci diri kita. Seperti saya dulu, Tuhan buat apa sih saya lahir di dunia ini? Ya, saya percuma, Tuhan. Kenapa saya punya keluarga seperti ini? Kenapa papa saya begini? Kenapa mama saya begini? Akhirnya saya hidup penyesalan, menyesali, komplain, mengeluh, bersungut. Ya, kenapa saya tidak lahir di keluarga sana? Kenapa saya tidak jadi si A? Kenapa saya tidak jadi di B? Hidup saya penuh dengan segala macam perbandingan. Akhirnya saya benci diri sendiri. Dan akhirnya kalau benci diri sendiri, akhirnya pasti mau ujung-ujungnya bunuh diri. Ingat, saudara, bahwa Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikanmu hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Saudara, begitu berarti, saudara, begitu unik. Satu-satunya di mata Tuhan. Sekalipun orang tuamu membeda-bedakanmu, pernah ya mencampakkanmu, pernah tidak mengasihimu, dan suamimu sendiri pun tidak pernah memujimu, tidak menghargaimu. Tetapi saudara tetap unik, ya, dan menarik di mata Tuhan. Dan jangan pernah ingin menjadi seperti orang lain, tapi jadilah diri ibu-ibu sendiri yang terbaik. Karena Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah atas hidupmu. Ya, jangan saudara terus terintimidasi, merasa diri saudara sudah gagal, ya, sudah tidak ada masa depan, sudah sulit diperbaiki. Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara, sehancur apapun hidupmu, saudara, karena Dia punya rencana yang indah atas hidupmu. Ya, kita lihat lagi, saudara. Yang kedua, ya, sesuatu itu unik, ya, dan menarik. Itu kenapa, saudara? Karena cara membuatnya, saudara. Saudara lihat ya, kalau yang namanya batik pabrik sama batik tulis, saudara, itu pasti beda, saudara. Ya, pasti beda hasilnya. Kenapa? Karena kalau yang ditulis, saudara, dengan tangan itu berbicara handmade, saudara. Ya, itu berbicara dibuat dengan tangan seseorang. Ya, penuh dengan perhatian, penuh dengan, saudara, fokus yang jelas, saudara. Tidak asal dicetak, tidak asal-asalan. Nah, saudara dan saya, di sini dikatakan Mazmur 139 ayat 13, sebab Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, oleh sebab itu, saudara, pada waktu saudara dan saya ada di dalam kandungan, itu sebenarnya adalah satu proses, ya, di mana itu cikal bakal saudara dan saya jadi seperti hari ini. Ada banyak wanita waktu di kandungan orang tuanya tidak memahami bagaimana saudara mendidik anak di dalam kandungan. Bahkan, saudara, tidak sedikit ibu-ibu yang dalam waktu masa dia mengandung, dia sedang mengalami banyak persoalan dalam hidupnya. Ya, contohnya saya sendiri juga, saudara. Pada waktu mama saya mengandung saya, ya, itu
mama saya sudah mengandung saya 3 bulan, tetapi papa mama saya itu belum menikah. Ya, saudara, kalau saudara dulu berasal dari background pernikahnya sudah tidak kudus, saudara sudah hamil duluan di luar nikah. Ya, nah saudara harus perhatikan, ada akar masalah yang sudah terjadi ternyata di dalam kandungan, saudara. Ya, kenapa makanya ada banyak wanita-wanita yang hidupnya bermasalah? Ya, karena tidak sedikit juga yang ternyata di dalam kandungannya sudah bermasalah. Ya, waktu saya bertumbuh menjadi seorang remaja, saya bingung, saudara. Kenapa saya selalu di hati punya rasa benci sama mama saya? Saya sering mengutuk mama saya. Saya selalu ngomong begini, ih, punya mama kayak gini, amit-amit, cepet mati aja lah. Ya, gue nggak demen punya mama kayak gini. Tapi tidak di mulut, saudara, di batin. Ya, saya juga bingung, kenapa ya? Kok saya begitu benci dengan mama saya ya? Saya kok nggak suka dengan dia, padahal dia begitu luar biasa, seorang istri yang jadi teladan. Papa saya selingkuh, meninggalkan dia 14 tahun, dia tetap setia, dia takut akan Tuhan, ya, dia menjadi teladan bagi saya dan ketiga adik saya. Tapi saya pribadi kenapa benci sama mama saya, saudara? Ya, kenapa? Karena ternyata, saudara, pada waktu saya sudah menikah, ini kejadiannya lucu. Jadi saya dipulihkan tahun 95, kita rekonsiliasi, mama saya sudah minta maaf. Apa yang terjadi, saudara, di tahun 2001 setelah saya punya anak 1, saudara ya. Di situ saya pagi-pagi itu berdoa, saudara. Pada waktu saya berdoa, saya melihat sebuah penglihatan dalam doa saya, seorang ibu hamil, anaknya menangis. Ya, lalu saya kaget, saya pikir apa itu anak saya? Karena dulu di masa lalu saya pernah aborsi, saudara, 2 kali. Jadi saya berpikir, Tuhan, apa itu anak saya yang saya buang? Ya, tapi Roh Kudus langsung mengingatkan saya, Sandy, jangan ungkit-ungkit yang lalu. Aku sudah mengampunimu. Kamu adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku sudah mengampuni dosamu masa lalumu. Anak yang kamu aborsi sudah bersama dengan aku. Nah, saya kan bingung ya. Berarti anak yang saya lihat menangis dalam kandungan itu siapa? Saya ingat pada waktu itu saya akhirnya di setiap hari Senin kan hari libur pendeta tuh pada masa itu ya. Saya ketemu mama saya, ibu-ibu. Waktu saya ketemu mama saya curhat, "Mah, waktu Sandy doa, Sandy lihat ya ada anak dalam kandungan ibunya nangis, terus air matanya keluar. Mah, kenapa ya?" Mama saya langsung kaget, ibu-ibu. "Aduh, Sandy." Ya, jadi ini kejadian setelah 6 tahun kami sudah pemberesan, saudara. Ya, baru dibukakan. Itu kalau bukan Roh Kudus yang membukakan, saya juga nggak tahu. Makanya selama ini apa misteri dalam hidup saya. Ternyata mama saya baru ngomong, "Sandy, maafin mama. Mama lupa ngomong ke kamu. Mama itu dulu pernah mau gugurin kamu." Coba ibu-ibu. Ya, mama tuh pernah mau gugurin kamu. Karena pada waktu itu mama dan papa belum menikah, mama sudah hamil kamu. Mama minta maaf. Saya kaget, saudara. Ya, ternyata misteri dalam hidup saya yang selama ini saya selalu tanya kenapa saya benci mama saya baru tersingkap. Ya, dan mama diam-diam ke dokter minta obat untuk ngeluarin kamu. Mama udah minum obat berkali-kali, minum jamu-jamu. Saya bilang, "Tuhan, terima kasih." Di saat mama saya yang pada waktu itu hamil saya belum siap, ingin menggugurkan saya dengan berbagai cara. Tapi tangan Tuhan melindungi saya. Tangan Tuhan sendiri yang menenun saya. Buktinya saya lahir tetap normal. Banyak anak yang mau diaborsi, ibunya lahir dengan kondisi cacat. Karena mama saya bilang, "Mama padahal begitu banyak minum obat dan minum jamu. Maafin mama, Sandy." Dan akhirnya saya waktu itu diam, saudara. Dan saya bilang, "Mama, Sandy, maafin mama." Dan hari itu terjadi satu rekonsiliasi. Saya menyadari, saudara, betapa cara Tuhan, saudara, membuat kita itu dengan tangannya, saudara. Betapa spesialnya kita, Tuhan menenun kita, alis kita, mata kita, hidung kita, bibir kita, rambut kita, sampai kita ada warna kulit kita, ya. Tapi itu seringkali, saudara, yang menjadi justru ya penolakan ya di dalam kehidupan kita. Banyak wanita nggak terima bentuk matanya, kenapa gue sipit banget, bentuk hidungnya, kenapa gue pesek banget, kenapa warna kulit gue hitam, kenapa warna kulit gue putih pucat, ya kan, kenapa rambut gue lurus, kenapa rambut saya kribo, ya, kenapa saya lahir dari keluarga miskin, kenapa saya lahir dari keluarga broken home, ya. Banyak orang justru, saudara, akhirnya melihat hal itu kembali kepada fisiknya, saudara. Padahal waktu Tuhan menenun kita, apapun bentuk tubuh ibu-ibu, apapun bentuk wajah ibu-ibu, mau lahir dari keluarga kaya, mau lahir dari keluarga miskin, mau lahir dari keluarga yang mungkin terkenal ataupun tidak, di dusun manapun, saudara, Tuhan sendiri yang menenun ibu-ibu. Luar biasa,
biasa, saudara. Waktu saya mengalami peristiwa di mana mama saya mengaku itu menggugurkan saya mendapat sebuah peremaan. Betapa uniknya dan betapa menariknya saya ya. Sampai-sampai saudara, pada waktu ibu saya pun mau membuang saya, tapi Tuhan menjaga saya. Jadi saudara, tidak ada yang kebetulan saudara dan saya lahir di dunia ini. Dari manapun kita lahir saudara, siapapun orang tua kita, mau sehancur apapun masa lalu kita, Tuhan sendiri yang menenun kita. Tuhan sendiri saudara yang membuat kita itu handmade ya. God, Tuhan yang menenun kita itu buatan tangannya Tuhan saudara ya. Oleh sebab itu saudara, segala sesuatu yang dibuat dengan tangan itu selalu bersifatnya itu personal ya. Makanya setiap kita punya uniknya, punya menariknya ya. Masing-masing kita berbeda saudara, dengan keunikan kita, dengan semua yang menarik dari hidup kita. Nah, ketika kita bisa mensyukuri bahwa kita itu buatan Tuhan, saudara, Tuhan yang menenun kita, disitulah terjadi saudara satu multiplikasi dalam hidup kita. Ya, waktu saya bisa mengampuni diri saya, masa lalu saya mengampuni mama saya mengampuni papa saya mengampuni juga semua dosa dan kegagalan saya. Karena yang paling sulit itu bukan mengampuni orang lain dulu, saudara. Banyak orang kenapa susah mengampuni orang lain? Karena dia belum mengampuni dirinya sendiri. Dia masih menolak dirinya. Ya, dia masih hidup dengan tertolak, minder, ya, takut gagal, saudara ya. Nah, di situ yang membuat dia akhirnya tidak bisa membangun hubungan dengan orang lain. Akhirnya seharusnya dia itu menarik, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, tapi karena mindernya, karena takut gagalnya, karena takut tertolaknya, karena dia juga terintimidasi, takut dihukum, dia merasa nggak layak, akhirnya itu tidak termanifestasi dalam hidup dia. Dia menjadi seorang yang mengurung diri, menjauhkan diri dari pertemuan, ya. Ada saudara wanita-wanita, ibu-ibu yang konseling sama saya, aduh bu, saya stres kalau mau ada pertemuan keluarga, ya, dia ingin lari. Pokoknya kalau udah ketemu orang banyak, dia langsung stres, saudara ya. Banyak saudara, orang-orang problemnya itu saudara, krisis terbesar saudara ya di dunia ini tuh bukan krisis keluarga. Krisis terbesar di dunia ini itu bukan krisis keuangan, ya, tapi krisis jati diri. Kenapa banyak orang nggak menyadari siapa yang membuat dia? Ya, ketika kita menyadari, ya saudara, bahwa kita itu buatan tangan Allah. Kita dibuat person to person. Tuhan itu punya maksud, ya, untuk ibu iPhone ya, untuk ibu ya. Di sini banyak saudara ya, ibu-ibu yang berkumpul malam hari ini. Saya percaya saudara, Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kita, ya. Dan Tuhan mau rencananya itu saudara terjadi dalam hidup kita. Kita tidak menyimpang. Banyak orang menyimpang bukan karena dia nggak mau hidup dalam panggilan Tuhan, karena dia punya problem dalam dirinya. Ya, oleh sebab itu hari ini saudara mesti sadar bahwa kita tuh diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Amin saudara. Ya, ibu-ibu sadar ya, kita diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Dan yang membuat kita, siapa yang membuat kita ya, yang menenun kita itu adalah Tuhan sendiri. Ya, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Jadi saudara, ketika Tuhan buat kita, ya, Tuhan buat kita dengan satu tujuan. Ya, di sini berbicara bahwa saya buatan Allah, artinya hidup Anda dan saya ada tujuan. Ya, artinya kita tidak bisa menjalani hidup kita dengan tujuan kita sendiri. Termasuk di dalam pernikahan kita. Pernikahan itu adalah idenya Tuhan. Tuhan mempersatukan ibu-ibu dan suami dengan dalam pernikahan supaya kita menjadi maksimal, menguasai bumi dan memperbanyak gambar Allah di bumi ini. Ya, pada waktu kita sadar, ya, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Kita dibuat dengan satu rancangan spesial. Ya, maka kita menjalani rumah tangga kita juga dengan tujuan Tuhan. Makanya ketika badai datang, konflik datang, ya, karena kita tahu ada tujuan Tuhan dalam hidup kita, masalah yang kita hadapi itu tidak akan membuat kita hancur, saudara. Ya, mungkin suamimu saat ini tidak menghargaimu, tidak mengasihimu, ya, tidak seperti apa yang ibu-ibu harapkan. Tapi karena engkau tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu, bahwa lewat pernikahanmu Tuhan mau pernikahanmu dipulihkan dan menjadi berkat. Ya, ibu-ibu sebagai tiang doa, ibu-ibu sebagai tiang penopang, ibu-ibu yang sudah memahami bagaimana Tuhan merancangkan ibu-ibu dengan keunikanmu, dengan menariknya ibu-ibu. Ibu-ibu bisa memancarkan ya spirit penolong untuk suami, bukan perongrong, ya. Kita di sini mengalirkan kasih Tuhan. Ya, di saat suami ngotot,
Di saat suami bertindak keras, kita di sini mengalah, ibu-ibu. Nggak ada salahnya mengalah. Mengalah itu belum tentu kalah, saudara, ya kan? Untuk apa kita mengejar satu kemenangan yang sia-sia, yang pada akhirnya membuat banyak wanita istri-istri menjadi keras hati. Ya, lu yang salah, ya, akhirnya salah-salahan, saudara. Ya, dalam rumah tangga akhirnya tidak mencapai tujuan Allah. Ya, ketika kita istri tidak bisa menjadi penolong buat suami kita. Tapi kan suami saya kan belum bertobat, Bu, belum kenal Tuhan. Sekalipun dia rajin ke gereja, hidupnya di rumah mana? Ya, cuman manis di gereja doang, di rumah mana? Nggak jadi teladan, nggak jadi imam. Banyak istri-istri ya curhat gitu, nggak jadi imam. Boro-boro mau jadi nabi, ya, boro-boro mau jadi raja. Ya, tidak ada pernah ada mesbah keluarga. Ya, mulai dari ibu. Ya, saya belajar dari mama saya, saudara, tentang yang namanya tujuan, ya, saudara, ya. Ketika mama saya itu dalam keadaan pertobatan, ya sebenarnya boleh dibilang jauh dari hidup kita hari ini. Kalau ibu-ibu dibekali, ya, dari sinode semua ibu-ibu diperlengkapi, diberikan pengajaran-pengajaran yang menguatkan, membangun ibu-ibu. Tapi di zaman mama saya dulu, mama saya cerita Sandy, mama tuh benar-benar hidup mengandalkan Roh Kudus. Ya, nggak ada materi-materi bagaimana sih jadi seorang istri, bagaimana sih jadi seorang ibu. Tapi mama cuma tahu satu hal, bahwa Tuhan itu punya rencana atas keluarga kita. Makanya itu yang membuat mama bertahan. Ya, satu selamat, seisi rumah diselamatkan, satu pulih, seisi rumah dipulihkan. Dan mama pegang apa yang menjadi perintah Tuhan buat mama, bahwa harus menjaga kesetiaan dan kekudusan di dalam keluarga. Ya, bahwa tidak ada yang bisa menceraikan papa mama kecuali maut. Ya, mama saya di dalam titik-titik kritis hidupnya, apa yang membuat mama saya bertahan 14 tahun, ibu-ibu, untuk tetap berada di dalam rencana Tuhan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, karena dia tahu, saudara, hidupnya itu ada tujuan. Ya, makanya kualitas imannya terpancar dalam kehidupan kesehariannya. Ya, kalau ibu-ibu masih bisa balas dendam sama suami, oh lo begitu sama gue sekali, 2 kali, 3 kali, ya, banyak kan pernikahan jadi kayak bisnis kan. Apa untungnya Bu saya menikah dengan dia? Saya udah menikah sekian lama, mana untungnya? Nggak ada masa depan, nggak ada jaminan. Ya, banyak istri tanpa sadar kan mengandalkan suami, menjadikan suami sumber hidupnya. Makanya ketika suaminya tidak benar-benar menjadi seperti apa yang diharapkan, dia kecewa, dia marah. Ya, bahkan di pandemi ini banyak istri konseling sama saya. Kan sebenarnya tanggung jawab suami saya, Bu Sandy, untuk cari nafkah, untuk menghidupi keluarga. Ya, rajin, Bu. Waduh, kalau di gereja kan kita kan ada doa seminggu 3 kali. Rajin datang. Ya, saya bilang, Bu, kalau suami lagi nggak berfungsi, ya, ibu tahu kan tujuan ibu sebagai istri itu apa? Sebagai penolong kan. Nah, saat ini ibu yang berperan juga. Ya, udah jelas suaminya selingkuh, meninggalkan rumah. Lalu ibu datang doa ke gereja rajin 3 kali, ya, setiap minggu. Tapi ibu tidak menghidupi kedua putri ibu. Ya, jadi doanya lancar, tapi dia tidak berperan, saudara. Ya, karena dia menuntut suaminya yang untuk mencari nafkah, yang untuk melakukan, ya, mensupport kehidupan rumah tangganya. Saya bilang, ibu lebih rohani, ibu bekerja menafkahi 2 putri ibu daripada ibu rajin datang ke gereja berdoa, tapi ibu tidak menafkahi keluarga ibu. Akhirnya apa? Ibu minta-minta terus, makannya banyak kan, karena wanita nggak tahu tujuan hidupnya. Ya, spiritnya apa? Minta-minta, nuntut, betul ya? Dia tidak punya spirit memberi. Ya, dia tidak punya spirit melayani. Ya, semua hidupnya untuk saya, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Dia nggak tahu bahwa Tuhan itu punya tujuan dalam hidupnya. Jadi dia dibutakan dengan masalahnya, dengan tekanan hidupnya. Ya, terjebak menyalahkan, terjebak akhirnya komplain, bersungut-sungut. Saudara ya, selalu mengeluh. Bayangkan saudara setiap datang mengeluh suaminya. Aduh, suami saya begini. Aduh, suami saya nggak berpengertian. Suami saya tidak mencukupkan. Suami saya terlibat utang. Suami saya keras kepala. Dari sononya memang keluarganya udah, Bu. Waduh, setiap datang komplain. Mau saya bilang, bagaimana hidup kamu bisa mencapai tujuan Tuhan kalau kamu sebagai istri komplain terus tentang suamimu? Kan hidup dan mati dikuasai lidah, ibu-ibu. Siapa suka menggemakannya, ia akan makan buahnya, betul tidak? Orang karena nggak tahu tujuannya, ya, dia nggak tahu peranannya. Kan sebagai istri udah jelas tujuannya kita sebagai penolong untuk membawa, ya, keluarga kita semakin serupa Kristus. Lewat hidup kita, istri, suami, dan anak-anak kita bisa melihat Kristus dalam hidup kita, bukan malah melihat hantu, tapi melihat Tuhan dalam hidup kita. Betul tidak, ibu-ibu? Ya, itulah yang berbicara, menariknya kita itu berbicara karaktermu yang berkualitas. Ya, jangan hanya jago penyembahan di rumah,
jago kayaknya seolah-olah melakukan keaktifan rohani sungguh dahsyat dan luar biasa, atau bahkan ibu-ibu rajin pelayanan tapi di rumah tidak jadi terang. Ya, karena hidup ibu-ibu sangat bernilai dan harga diri ibu-ibu itu adalah harga Tuhan Yesus sendiri di kayu salib yang telah mati buat ibu-ibu. Ya. Jadi di sini kita lihat saudara, bahwa benar kita harus kembali ke tujuannya. Ya, menariknya kita sebagai seorang wanita ketika kita hidup dalam tujuan Tuhan, karena Tuhan menciptakan kita, Tuhan menenun kita bukan dengan asal-asalan, ya, bukan dengan sembarangan. Makanya hidup kita nggak boleh asal-asalan, nggak bisa lagi semau-mau gua, nggak bisa lagi suka-suka gua. Kita harus submit 100%, menundukkan diri kepada otoritas tertinggi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin ibu-ibu. Ya, di saat suamimu sebagai otoritas tidak berfungsi, ada otoritas di atas suamimu, sumber hidupmu langsung, yaitu Tuhan menjadi suamimu yang sejati. Karena ada banyak istri bilang begini, Mas saya, Bu, kan suami saya sudah selingkuh, udah kawin lagi, buat apa saya pertahankan rumah tangga saya? Loh, tujuan akhir kita gereja Tuhan apa? Menjadi mempelai Kristus. Betul tidak ibu-ibu? Ya, kalau suami sudah selingkuh, ya, dia sudah menikah lagi, lalu kita cerai seandainya, ya biar aja gue kawin lagi. Ya, value-nya di mana sebagai rumah tangga Kristen, saudara? Sedangkan perceraian itu sesuatu hal yang dibenci Tuhan. Ya, saya kasih tahu sama ibu itu, Bu, tujuan kita jadi mempelai Kristus. Kalau suami di duniamu selingkuh dan meninggalkanmu, ada suami sejatimu yang di sorga yang akan menjemputmu satu waktu. Dialah suamimu yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, tetap setia saudara, karena goalnya nanti kita jadi mempelai Kristus. Gereja Tuhan itu mempelai wanita. Amin ibu-ibu. Suami di dunia bisa berselingkuh, bisa berkhianat, tapi karena kau tahu tujuanmu, kemana nantinya saudara, bukan hanya di bumi ini, tapi kita sampai menuju kepada kekekalan, kau bisa bertahan di dalam kesucianmu, kekudusanmu. Ya, kau tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Ya, karaktermu berkualitas, anak-anakmu bisa melihat ada satu figur, sosok seorang wanita, ya, yang benar-benar nantinya itu menjadi teladan, role model. Sampai sekarang saudara, kalau saya lagi down ya, lagi lemah ya, kalau saya ingat, aduh Sandy, masalahmu tuh nggak ada seujung kuku mamahmu, ya, saya selalu jadikan apa artinya? Mama saya itu jadi role model saya, jadi pahlawan iman saya. Jadi begitu saya lemah dalam pelayanan, banyak tantangan, ya tidak mudah, ya, baik menjadi gembala, ya, menjadi hamba Tuhan. Saudara, saya juga banyak mengalami kegagalan, saudara. Saya juga pernah menjadi istri yang gagal. Saya tahun kelima pengen pergi ninggalin suami saya. Saya pernah menjadi ibu yang gagal. Anak saya yang pertama sininya botak, saudara, rambut tengahnya. Gara-gara stres sama saya. Cara didik saya otoriter, saudara. Saya pernah gagal, saudara. Ya, karena saya sempat miss tujuan Tuhan dalam hidup saya. Tapi ketika saya kembali, oh iya. Ya, saya ini wanita penolong. Ya, saya tuh Chafaif, tiang penopang, tiang pendoa di keluarga saya. Ya, ketika suami, anak-anak, ya justru itu membutuhkan saya hadir di tengah mereka. Ya, di saat di mata saya mereka kurang, ya suami tidak seperti apa yang saya harapkan, justru saya hadir untuk menjadi apa saudara? Ya, pelengkap, penopang buat hidup dia. Ketika saya tahu tujuan saya dan saya kembali, ya ingat lagi, oh iya, perjuangan seorang ibu, yaitu mama saya, yang sudah sampai hari ini bertahan dalam imannya. Dia tetap hidup dalam tujuan Tuhan di usianya yang tahun depan mau masuk 70. Ya, mama saya bisa jadi teladan iman, tetap melayani Tuhan, saudara, setia, sungguh-sungguh sampai pada waktu papa saya meninggal pun, saudara, tahun 2017, saudara ya, papa saya dipanggil Tuhan, mama saya boleh mendampingi sampai akhir. Ya, saya tidak pernah mendengar yang namanya mulut saya mengeluh, mulut mama saya itu bersungut-sungut. Ya, pada waktu papa saya berbuat jahat pun dulu, nggak pernah mama saya menjelek-jelekan papa saya kepada saya dan ketiga adik saya. Aduh, luar biasa saudara. Ya, itu kualitas hidupnya, itu menariknya, itu yang saya ingat tuh bukan karena oh anggunnya dia karena pakaiannya cakep, mukanya cantik, saudara ya. Kalau di dunia ini kan kalau unik dan menarik selalu identiknya kan dengan kecantikan kan kalau wanita kan. Ya, padahal di balik kecantikan banyak kepalsuan, saudara. Tapi kalau melihat sosok ibu saya sungguh melihat dia sangat unik dan menarik. Dari mana? Dari keteladanan imannya, cermin hidupnya hari-hari. Walaupun dia sederhana, tapi dia sungguh-sungguh mencerminkan Kristus dalam hidupnya, value hidupnya. Benar-benar luar biasa. Sebagai istri dia setia, sebagai ibu dia takut akan Tuhan. Dia mendidik kami sungguh-sungguh dalam firman. Sekalipun saya dulu dan ketiga adik saya berontak,
sampai kita berempat hancur, tapi ibu saya tidak pernah menyerah. Dia terus membawa kami berdoa kepada Tuhan, dia tetap hidup dalam jalan Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Dan hari ini ya, mama saya menikmati keempat anaknya semua jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi gembala melayani Tuhan. 2 di Amerika, 2 di Jakarta, saudara. Ya, saudara lihat ya, saudara. Kalau saudara hidup benar-benar menyadari bahwa betapa saudara tuh unik dan menarik sesuai dengan kacamatanya Tuhan, bukan kacamata dunia, saudara. Ya, saudara unik karena saudara tuh menarik diciptakan Tuhan. Ya, betapa berharganya hidup saudara di mata Tuhan. Mungkin di mata dunia, di mata suami engkau jelek, engkau buruk, engkau gagal. Di mata mertuamu engkau mungkin dicela-cela. Ya, di mata orang terdekatmu, lu mah apa? Mungkin saudara nggak dipandang. Tapi ingat saudara, di mata Tuhan saudara begitu unik dan menarik. Dan yang membuat saudara unik dan menarik itu apa? Kalau saudara tahu tujuan hidupmu, saudara-saudara, hidupmu, kalau orang tuh tahu tujuan hidupnya jadi berkualitas. Waktu-waktunya menjadi efektif. Ya, saudara tidak akan membuang waktu sia-sia nonton drakor, nonton sinetron, sampai banyak ibu-ibu terikat ikatan cinta, ikut Zoom jadi susah, ikut doa jadi susah, ya. Kalau di GPKDI semuanya enggak ada ya. Tapi beberapa ibu di pandemi ini, ya saudara, pagi siang malam nonton drakor. Bahkan apa nenek-nenek, oma-oma main game, saudara. Kemarin saya baru konseling Bu Sandy, saya ngaku, ya saya udah terikat game, udah umur 60, saudara ya. Main game terus nggak kalah sama cucunya, saudara ya. Nah, akhirnya apa? Ya udah, hari lepas hari hilang begitu saja. Nggak tahu tujuannya untuk apa. Ya, saudara. Ada satu tanggung jawab loh untuk kita menjadi saksi Kristus. Ibu-ibu tinggal di berbagai kota di Indonesia. Di setiap kota yang ibu-ibu ada, di situ ada, Tuhan percayakan ibu-ibu bertumbuh di GPKDI, di cabang di mana ibu-ibu bertumbuh di kota ibu-ibu. Ya, Tuhan punya rencana. Ya, lakukan misi Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan. Dalam keadaan yang tidak ideal pun lakukan, saudara. Ya, kembali ke tujuan Tuhan. Saya ada supaya hidup saya menjadi berkat. Lewat keluarga saya, lewat kehidupan saya sebagai istri, lewat kehidupan saya sebagai ibu, di mana orang bisa melihat sungguh-sungguh. Ya, lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Value hidup kita berbeda dengan dunia. Ya, ibu-ibu harus jaga mulut, jamu, saudara ya. Itu berbicara value. Orang itu bisa ketahuan bertobat atau enggaknya dari mulutnya, dari omongannya, saudara. Kalau sedikit-sedikit ibu-ibu gosip, ya, jelekin orang, ya, saya nasihati ibu-ibu kalau saat ini kok ada di WA grup barisan sakit hati, pahitan, ya, yang dikit-dikit, ya nggak jelas tujuannya, pokoknya ngerumpi, gosip, ya, grup ramai bukan memuliakan Tuhan, tapi grup ramai membicarakan orang, menjatuhkan orang, keluar buru-buru Bu, itu virus lebih bahaya dari virus COVID, ya. Pandemi ini adalah waktu di mana kita tahu tujuan hidup kita, sehingga hidup kita berkualitas dan kita bisa hidup dalam value kerajaan sorga, Bu. Jangan kompromi dengan dunia ini. Ya, dunia ini lenyap dengan keinginannya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang tahu tujuannya, ya, kenapa dia hidup itu tetap hidup selama-lamanya. Ya, pernikahannya tetap kokoh, keuangannya tetap tercover, saudara, ada pemeliharaan Tuhan. Ya, tetapi kalau kita, saudara, keluar dari apa yang Tuhan planningkan, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita hancur. Lakukan mulai dari mana? Lakukan sebagai seorang istri. Jadilah istri yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan apa? Tidak berbuat jahat kepada suaminya. Ya, kecantikan dan kemolekan itu bohong, tapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji, saudara. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh ingin suami dan anak-anakmu menjadi berkat, hiduplah takut akan Tuhan. Ya, kau tahu bagaimana kau berharga, engkau unik, kau menarik, engkau punya kepercayaan diri yang benar di dalam Tuhan. Ibu-ibu hidup apa kata Tuhan, ya, bukan apa kata orang. Ya, bertumbuh terus setiap hari dalam iman. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, pergumulan sebesar apapun yang terjadi, badai di luar boleh sebesar apapun, tapi ketika ibu-ibu tahu Tuhan punya tujuan dalam hidupmu dan hidupmu di dunia ini, ya, tidak ada yang kebetulan, tapi Tuhan rancangkan yang terbaik buat ibu-ibu. Sekalipun saat ini keadaannya masih berantakan, tapi percayalah Tuhan sanggup memulihkan hidup ibu-ibu. Ya, percaya ibu-ibu, jangan pernah melihat kondisimu saat ini, ya, karena semuanya itu bisa jadi menipu, ya saudara. Tapi lihat rancangan Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik dan penuh dengan damai sejahtera. Ya, baca sama-sama ibu-ibu, ya, supaya kita bisa dalam kondisi di mute, kita sama-sama baca, saudara. 1, 2, 3. Ya, sadar, ya, sadar. Angkat tangan kanan semuanya, ayo. Angkat tangan kanan ibu-ibu, sadar, ya. Tepuk jidatnya masing-masing. Ayo, sadar, apa? Saya diciptakan unik dan menarik di mana? Di hadapan Allah. Catat baik-baik ya, di
suami engkau buruk, engkau jelek, engkau tidak menarik, engkau tidak berharga, engkau tidak membawa, ya mungkin engkau dibilang istri pembawa sial, kayak engkau tidak cakap, ya, engkau mungkin, ya mungkin suamimu merendahkanmu, ya, siapapun yang bilang engkau tidak unik, tidak menarik, tidak apa-apa, tapi di hadapan Allah, ibu-ibu menarik. Ya, apa yang membuat kita unik dan menarik ibu-ibu? Karena apa? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ibu-ibu harus alami, ya, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk ibu-ibu secara pribadi. Ya, ketika ibu alami, Tuhan Yesus benar-benar mati untuk hidupmu. Ya, Tuhan Yesus benar-benar bangkit untuk hidupmu. Dia naik ke sorga dan dia akan datang kembali menjemput engkau. Ya, ibu-ibu sadar. Ya, ibu-ibu tuh unik, menarik. Kenapa? Karena ibu bukan ditebus dengan uang, bukan ditebus dengan barang yang fana. Ya, ibu-ibu ditebus dengan apa? Darah yang mahal, darah Yesus. Jadi harga dirimu, keunikanmu, menariknya hidupmu, karena harga dirimu seharga nyawa Yesus di kayu salib. Ya, tidak bisa dibayar dengan uang. Ya, jadi itu keunikanmu. Itu yang membuatmu menarik. Kau ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ibu-ibu, sejak ibu-ibu lahir baru, rohmu sudah sempurna di hadapan Tuhan. Yang belum sempurna adalah jiwamu yang sedang disempurnakan. Ya, penampilanmu, perbuatanmu memang belum sempurna, tapi rohmu sudah sempurna di hadapan Tuhan. Engkau telah ditebus. Ya, oleh sebab itu Bu, jangan pernah, ya, ibu-ibu down berlama-lama. Ketika ibu-ibu gagal, oh iya, Tuhan, saya mau belajar. Perbuatan saya memang belum sempurna. Saya masih banyak kegagalan. Tadi saya salah ngomong. Ya, tadi saya keras hati, tidak tunduk kepada suami. Ya, saya tadi asal marah anak saya di depan umum. Saya mau bertobat Tuhan. Ya, cara hidup saya yang sia-sia, yang saya warisi dari nenek moyang. Oh, dulu diajar orang tua seperti ini. Ya, ada cara-cara pola asuh yang salah, pohon keluarganya, ya. Mungkin memang ada turunannya, saudara, dari keluarga, ya. Keturunan cerai, kawin cerai, keturunan apa, saudara? Wah, penuh dengan kepahitan, ya. Wow, turunannya pahit semua, ya. Kawin cerai, terus, saudara, ya, penyakitan, terus. Tapi percayalah, semuanya sudah Tuhan Yesus tanggung di kayu salib untuk saya. Semua kutuk sudah dipatahkan. Mulai dari hidupku, Tuhan, aku mau bangun pohon keluargaku menjadi pohon kehidupan. Amin, saudara. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Aku mau hidup sesuai jalan Tuhan. Karena aku sadar, aku unik, aku menarik. Karena Kau telah menebusku bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat. Betapa mulia dan berharganya hidupku, Tuhan, di mata Tuhan. Wah, saudara, ya, saudara akan putus, ya, dari semua masa lalumu. Ya, kau akan move on. Jangan terus bergantung pegang masa lalumu. Lepaskan, saudara. Pastikan hatimu bersih malam ini. Ya, kau dapat melepaskan pengampunan atas orang-orang yang pernah merendahkanmu, mencampakkanmu, mengecewakanmu, melukaimu. Ampuni, berkati, saudara. Lewati hari-harimu dengan penuh ucapan syukur. Ya, dengan banyak memuji-muji Tuhan. Dengan banyak berdoa, ya, saudara, ya. Jadikan hidup kita 24 jam tuh hidup yang penuh dengan penyembahan. Apa yang kita lakukan itu penyembahan. Bukan hanya ketika kita sedang Zoom beribadah, atau ketika ibu-ibu sedang ikut doa, atau ibu-ibu puasa, atau ibu-ibu pelayanan, tapi setelah itu ibu-ibu juga menyembah Tuhan. Lagi masak itu juga sebuah penyembahan. Lagi cuci baju itu juga sebuah penyembahan. Ya, lagi melayani suami. Ya, walaupun suami nyakitin, tapi karena kita tahu itu adalah sebuah penyembahan, kita lakukan dengan yang terbaik. Kita tidak lagi mau sia-siakan hidup kita, waktu kita, saudara. Ya, kita percaya, saudara, hari ini yang membuat hidupmu unik dan menarik. Kenapa? Karena saudara tahu tujuan hidupmu, ya, sehingga itu membentuk karaktermu. Orang yang tahu tujuan hidupnya itu membentuk sebuah karakter Kristus di dalam hidupnya. Ya, dia bisa pulih hidupnya, dia bisa mengampuni, dia bisa sabar, ya, dia bisa tetap bersukacita, mulutnya stop komplain, stop blaming, tidak menyalahkan lagi situasi, kondisi, atau menyalahkan siapapun. Ya, tidak banyak alasan. Ya, dia memberi dirinya untuk terus bertumbuh dalam iman, dia melayani Tuhan, dia melayani suaminya dan anak-anaknya, saudara. Dan saya percaya hari ini kita menyadari, ya, saya unik, saya menarik. Ya, kenapa, saudara?
Karena kita dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Ya, kita satu-satunya, tidak ada orang satupun yang seperti kita sampai kapanpun. Kita spesial, saudara. Ya, dan Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Kita ada value, harga diri kita seharga nyawa Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, saudara dan saya berharga karena saudara dan saya diciptakan segambar dengan Allah dan dibuktikan dengan kematian Kristus di kayu salib. Itu yang membuat kita utuh, itu yang membuat kita bisa menerima keunikan kita. Ya, kita itu menarik dari sisi apa, karakter kita terpancar Kristus, saudara, ya, dalam hidup kita. Muka kita penuh, saudara, dengan apa? Kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, tidak ada amarah, tidak ada dengki, tidak ada iri hati, tidak ada, saudara, gosip-gosip, tidak ada omongan-omongan yang sia-sia. Ya, sungguh orang bertemu saudara itu melihat Kristus nyata, dan suamimu, anak-anakmu diberkati lewat hidupmu. Amin, ibu-ibu. Ya, kita akan bacakan deklarasi ini, saudara. Deklarasi ini sangat kalau saudara lakukan, saudara boleh foto, ya, pagi saudara ucapkan, siang ucapkan, malam ucapkan, menjadi satu afirmasi supaya saudara tidak masuk lagi kepada perangkap rumus iblis, ya, saudara, ya. Tapi saudara hidup menurut apa kata Tuhan. Saudara unik dan menarik di mata Tuhan. Ya, baca dengan semangat deklarasi ini, ya, saudara, ya. Karena penebusan Kristus, kita mulai dari situ. 1, 2, 3. Karena penebusan Kristus, saya adalah wanita yang sangat istimewa. Saya sangat dikasihi, saya diampuni sepenuhnya, saya berkenan sepenuhnya, saya diterima seutuhnya, saya sempurna di mata Allah. Saya menampilkan pribadi baru saya di dalam Kristus. Penampilan tersebut menjadi penampilan yang unik dan dinamis. Di dalam sepanjang sejarah dunia, belum pernah ada wanita seperti saya. Dan di masa yang akan datang juga, tidak akan pernah ada wanita seperti saya. Baca lebih keras, ibu-ibu. Sebab Allah menciptakan saya sebagai wanita yang unik, istimewa, dan satu-satunya sebagai pribadi yang khusus di mata Allah. Saya wanita yang sangat berharga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami mau mencabut setiap rumus iblis dalam hidup kami yang selalu Tuhan ditanamkan dari sejak kecil bahwa keunikan dan menariknya seorang wanita hanya dari kecantikan, dari penampilan, dari apa yang dia buat, prestasi, mungkin karirnya, atau latar belakang keluarganya, atau bentuk tubuh fisiknya. Tapi malam hari ini kami belajar Tuhan, bahwa kami unik, kami menarik, karena Engkau sendiri yang menciptakan kami Tuhan. Kami diciptakan satu-satunya, tidak ada wanita yang seperti kami. Ibu-ibu sadarlah hari ini, Engkau satu-satunya, Engkau spesial, Engkau unik, tidak ada duanya ibu-ibu. Kalau engkau selama ini masih membenci dirimu, kau masih kecewa kepada apa yang terjadi dalam pergumulan hidupmu hari ini. Mungkin banyak hal-hal di mana ibu-ibu melewati proses musim hidupmu ini, di mana engkau kecewa, kau dilukai, kau dilecehkan, kau direndahkan. Ada perkataan seseorang yang sangat menggores hatimu. Hari ini, sadarlah bahwa engkau diciptakan satu-satunya. Tidak ada duanya. Tuhan bangga kepadamu. Kalau papamu dulu, mungkin saat ini suamimu tidak bangga kepadamu. Malah dia merasa menyesal menikah denganmu. Mungkin orang tuamu juga pernah mau membuangmu, menggugurkanmu. Kau dari kecil tidak pernah merasakan kehangatan, kasih sayang seorang bapak atau sentuhan seorang ibu. Hari ini, kau diciptakan unik, satu-satunya, tidak ada duanya. Betapa bapamu di sorga sangat bangga kepadamu. Aku mengasihimu, anakku. Engkau putriku, putri kerajaan sorga. Dan saudara, Tuhan menenun hidupmu sejak kau ada di kandungan ibumu. Sekalipun orang tuamu pernah mau membuangmu, kau dari kecil pernah dibanding-bandingkan, kau tidak dibanggakan. Tapi Tuhan bangga kepadamu. Dan Tuhan menciptakanmu, saudara. Karena Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Tuhan mau kau kembali malam ini sadar, aku punya rencana atas hidupmu, anakku. Hiduplah di dalam rencanaku. Ketika kau berdiri setiap hari sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, percayalah itu bagian dari pembentukan Tuhan untuk memproses hidupmu, untuk kau melakukan misi Tuhan, menjadi seorang istri, seorang ibu yang takut akan Tuhan. Kau dapat menampilkan, mencerminkan Kristus di dalam hidupmu, di mana suami dan anak-anakmu boleh diberkati lewat kehadiranmu. Mari malam hari ini kita bertobat, ibu-ibu. Kalau selama ini kau tidak hidup dalam tujuan Allah, kau membuang waktumu sia-sia hanya untuk keinginan dagingmu, keinginan matamu, dan keangkuhan hidup, kau mengeraskan hatimu. Saat ini kembali kepada rencana Tuhan.
hidup di dalam tujuan Tuhan. Ingat perananmu sebagai seorang istri dan seorang ibu, seorang wanita. Kau sebagai penolong, kau sebagai tiang penopang. Ya, lewat hidupmu, keluargamu akan dibangun kokoh kuat. Kenapa? Karena kau berdoa buat suamimu, buat anak-anakmu. Karakter Kristus tercermin dalam hidupmu. Kau berkualitas Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapak. Hari ini ibu-ibu, mari kita tanggalkan semua cara hidup kita yang sia-sia. Mulut yang penuh gosip, hati yang penuh dengan iri hati, dendam, kepahitan. Hari ini kita mau bertobat, kita mau kembali. Putuskan, Tuhan, saya sadar saya hidup di dunia ini karena tujuanmu. Harga diri saya tidak akan menyia-nyiakan hidup saya. Saya tahu hidup saya begitu berharga di matamu. Kau punya rencana yang indah atas hidupmu, atas hidup saya Tuhan. Terima anugerah Tuhan malam hari ini. Kau dapat melihat dirimu seperti Tuhan melihatmu. Dan betapa nilai-nilai kerajaan sorga itu tercermin dalam hidupmu sehari-hari. Orang boleh melihat hidup menjadi cerminan Tuhan itu sendiri. Suami dan anak-anakmu boleh semakin dekat dengan Tuhan. Hidupmu membawa atmosfer kerajaan sorga di rumahmu. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kami boleh menyadari kami unik, kami menarik. Karena penebusanmu sempurna bagi kami di kayu salib. Kami satu-satunya, kami spesial, kami berharga di matamu. Semua rumus iblis yang berkata, kami ini tidak berharga, kami tidak berguna, kami tidak dikasihi, semua kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Betapa sungguh Engkau mengasihi kami, betapa kami unik dan menarik di matamu Tuhan. Karena kami mau melakukan misimu dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami malam ini semua ke dalam tanganmu Bapa. Berbicara Roh Kudus, biarlah hidup kami saat ini pulih. Kami lepaskan Tuhan semua yang menjadi luka batin kami di masa lalu kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang pernah melecehkan kami, menyakiti hati kami. Biarlah malam hari ini ibu-ibu, hatimu bersih kembali. Hatimu pulih hari ini. Karena kau boleh melihat dirimu seperti Tuhan Yesus melihat dirimu. Kami bersyukur malam ini buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sesi tanya jawab, apakah ada yang mau bertanya langsung atau di kolom chat karena sudah bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya mau bertanya duluan kepada Ibu Sandy. Ya boleh Bu, silakan Bu. Biasa gitu Bu, harus ada yang nanya dulu. Misalnya nih Bu Sandy, kalau ada wanita di sini atau saya misalnya merasa dilecehkan, punya pengalaman buruk gitu, dilecehkan, merasa ada perkataan-perkataan yang merendahkan saya atau ibu saya ingin saya bergema ya. Atau mungkin dari mama saya pernah mau menggugurkan saya waktu saya dalam kandungan itu. Untuk pembukaan begitu bagaimana caranya Bu Sandy? Kalau pernah mau digugurkan Bu, memang sebaiknya ya, baik kita yang mau digugurin ibu kita ya, kalau ibu kita udah dalam Tuhan, memang sebaiknya seorang ibu yang pernah mau menggugurkan anaknya, dia mengakui sama anaknya. Ya, jika nanti anaknya sudah tepat pada waktunya, sudah memahami, ya mungkin sudah akil balik ya, sudah remaja, itu bisa ya. Tapi sebelumnya kalau misalkan dia masih kecil, kan ibu-ibu secara pribadi bisa didampingin mentor rohani untuk berdoa ya, memutuskan setiap kutuk penolakan. Karena seorang anak yang pernah mau dibuang oleh ibunya itu kan ditangkap iblis ya, ibunya buang jadi tangkap iblis, makanya hidupnya selalu ada-ada saja ya. Ciri-cirinya anak yang pernah mau diaborsi itu nuakal, aktifnya nuakalnya kelewatan ya, sakit-sakitan, sering mau kecelakaan. Itu jadinya tuh dipegang iblis dia. Ya, tetapi kalau ibunya bertobat, dia benar-benar mengakui ya kan, bukan hanya mengaku ke Tuhan, tapi ada satu mentor rohani ya, gembala, bisa pembina rohani di mana dia minta didoakan, diputuskan ya. Sambil juga kalau anaknya masih bayi, semua kutuk penolakan aku cabut dalam nama Yesus, bahwa kamu tuh anak ilahi, anak Tuhan. Mama minta maaf udah pernah mau buang kamu ya, tapi mama sekarang sayang sama kamu. Kamu lahir dari rahim mama, kamu lahir dari hati mama. Ya, mama terima kamu. Ataupun juga mungkin kalau misalkan nggak diaborsi pun ngomong begini mungkin waktu lagi hamil, ya cowok lagi gitu, atau ya cewek lagi, itu udah penolakan. Bahkan mungkin kita enggak, tapi mungkin mertua kita ya pengennya cucu cowok dulu, lahirnya cewek gitu ya. Kalau orang suku-suku tertentu kan ya, kalau orang Batak maunya juga cucunya kan pertama kan laki ya. Kalau orang Cina, kalau laki itu cucu dalam malah ya, ada cucu dalam ada cucu luar kan. Jadi kalau begitu lahir kan horas bah,
Kalau wanita yang lahir bah gitu ya, itu anak kita kan tertolak. Tapi kita nanti ngomong ke anak kita, nak ya, sekalipun opa omamu berharap kamu laki-laki, tapi kamu wanita yang spesial. Papi mami sayang kamu ya. Jadi tetap harus ada peneguhan dari perkataan kita ya untuk mengakui dan membereskannya. Seperti itu, Bu. Ya, tetapi kalau misalkan lupa ya kejadiannya kayak saya kan mama saya nggak ngomong waktu rekonsiliasi dipulihkan tahun 95. Saya taunya 6 tahun setelah kami artinya udah terjadi pemulihan di keluarga. Tapi memang bener loh, waktu itu belum disingkapkan ya, saya tetap nggak bisa rasa dekat sama mama saya. Jadi walaupun saya anak perempuan satu-satunya ya, saya ciong gitu. Pokoknya kalau sama mama tuh nggak bisa akrab deh. Batin saya kayak ngerasa jauh. Saya juga bingung kenapa. Selama ini saya selalu bertanya, kenapa ya? Kok sama mama saya kok nggak bisa deket ya? Kok ada kebencian apa ya? Padahal mama saya kan baik gitu. Nah, dan Tuhan itu dahsyat loh ibu-ibu. Kalau kita bersekutu intim dengan Tuhan, dan itu memang menjadi akar masalah kita, ya, dan Tuhan kan pasti ingin dong hubungan kita dipulihkan. Kan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan kan. Pasti nanti dengan berbagai cara Tuhan bisa singkapkan ya yang menjadi misteri itu. Ya sama seperti saya doa ngeliat ibu-ibu hamil anaknya nangis gitu kan, saya juga di luar dugaan ya. Dan akhirnya lewat momen itu akhirnya terjadi satu pemulihan. Pada intinya tetap harus dibereskan. Ya, termasuk Bu, kalau misalkan ibu-ibu waktu bangun hubungan sama suami ya, dulu pranikahnya nggak kudus, sudah melakukan hubungan seks ya, itu kan sama-sama melukai. Ya, akhirnya banyak wanita-wanita merasa nggak berharga, nggak berguna. Ya sebenarnya waktu kita hubungan seks ya di luar pernikahan kan, seks itu kan idenya Tuhan. Waktu Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, beranak cuculah, itu kan artinya berhubungan seks lah. Tapi berhubungan seks konteksnya setelah diberkati, ya kan? Diberkati dulu dalam pemberkatan nikah yang kudus, baru beranak cuculah, ya kan? Berhubungan seks lah. Nah, tapi kan banyak keluarga Kristen yang sebelum diberkati dalam pemberkatan nikah kudus, dia sudah melakukan dulu hubungan seks. Nah, itu juga suami istri harus membereskan, karena itu akar masalah dari problem di mana banyak wanita merasa dirinya udah gagal, benci dirinya, yaitu ada akar masalahnya. Jadi ibu-ibu saya nasihati, jangan cuma menyelesaikan masalahnya itu dari kulit luarnya aja. Ya, beda loh antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah tuh beda, Bu. Ya, kalau ibu cuma menyelesaikan masalah, nanti masalahnya kembali lagi. Tapi kalau ibu cabut akar masalahnya, nah itu bisa tuntas, akhirnya tumbuh benih kebenaran yang baru, yang kita tabur. Ya, seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Sandy. Jadi kalau untuk membereskan akar masalahnya itu mesti dengan pemulihan gitu ya Bu. Ya, artinya pada waktu kita punya hati, mau rendah hati, mau mengakui, kita datang ya. Dan itu terjadi pemulihan. Pemulihan itu kan sebab akibat dari apa yang kita lakukan dengan respon kita ketika kita dilukai, ketika kita tidak dihargai, ketika kita dikata-katain kata-kata yang mungkin ya maaf ya, kata-kata kasar atau kata-kata makian, kata-kata kutukan begitu ya. Pada waktu kita mengalami itu kan hati kita sakit kan, kita kan terluka kan. Tapi waktu respon kita rendah hati, ya pertama kita datang, Tuhan ya saya kecewa dengan kata-kata suami saya kecewa dengan kata-kata papa saya nggak bisa lupa kata-kata itu, perilaku papa saya atau mama saya, tapi saya mau lepaskan pengampunan Tuhan, saya mau bereskan hati saya. Ya kalau orang tua masih hidup bisa akui, datang ya, walaupun kita nggak salah sebagai anak ya kita minta maaf ya. Mungkin kan karena dia namanya orang tua, dia kan bukan orang tua yang sempurna, tidak ada satupun orang tua yang sempurna. Kita pun juga bukan orang tua yang sempurna, bukan ibu yang sempurna buat anak kita. Ya jadi kita ada kerendahan hati ya, sehingga pemulihan itu terjadi. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Sandy. Ya. Ibu yang lain ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Atau ada yang mau share dapat apa dari sesi malam hari ini dari mulai Bu Sandy, berbagi, silahkan. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Selamat malam juga buat Bu Sandy. Luar biasa buat materi malam hari ini. Saya memang sungguh sangat diberkati ya dengan topik cerita unik dan menarik ya. Dan tadi saya memang suka foto-foto yang saya rasa maksudnya benar-benar jadi berkat, berikan kekuatan. Saya tadi dapatnya di ini tuh yang sejak dunia dijadikan sampai hari ini tidak ada
orang seperti Anda dan sampai nanti Tuhan datang. Dalam kekekalan tidak ada orang seperti Anda. Anda diciptakan satu-satunya, unik dan menarik. Jangan ingin menjadi seperti orang lain. Ya, jadi itu waktu saya baca, iya ya, maksudnya sepertinya merefresh lagi ya untuk kehidupan saya secara pribadi bahwa benar-benar saya ini handmade-nya Tuhan gitu, dan satu-satunya dari sekarang sampai kekekalan pun saya ya hara satu-satunya gitu, nggak ada hara yang lain gitu. Jadi memang nggak ada alasan sih untuk mau kayak compare, untuk membandingkan dengan orang lain, karena ya saya gitu ya, orang lain ya orang lain gitu. Jadi ya mungkin itu bisa memberikan ya suatu yang baru lagi gitu dalam kehidupan saya, supaya benar-benar menjalani hidup ini fokus gitu dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, ya apa talenta karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya fokus dengan itu gitu, jangan membandingkan atau compare dengan orang lain. Itu sih mungkin dari saya, Bu. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, Bu Hara. Justru kembangkan keunikan dan yang sudah Tuhan beri ya dalam hidup kita itu dikembangkan. Satu talenta itu bisa berkembang jadi 2, bisa jadi 5, nantinya nambah terus ya. Jangan terpuruk dengan keadaan kita gitu ya. Nah, banyak kali kan istri-istri dengan kondisi masalahnya terbelenggu sehingga tidak mengembangkan keunikannya, sayang sekali. Ya, padahal ada karya yang bisa dikaryakan dalam hidup ibu-ibu. Betul sekali, Bu. Karena ada yang saya juga pernah baca, kadang kan gini, kalau seperti kita ke restoran gitu, padahal di meja kita tuh udah ada makanan-makanan yang enak gitu ya. Ini seperti perumpamaan aja ya, Bu. Iya. Jadi kita masuk ke restoran, kita order makanan, pesan makanan yang pastinya yang kita suka atau yang enak pastinya. Tapi kadang ya, dan mungkin seringkali terjadi seperti kita malah lihat ke meja yang lain gitu kan, kita lihat, waduh, yang di meja itu pesan apa ya, kayaknya kayak itu lebih enak deh dari apa yang saya pesan. Nah, jadi kadang tuh perumpamannya itu seperti itu gitu. Sebenarnya diri kita sendiri Tuhan udah berikan ya sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik ya, semua karunia talenta yang Tuhan berikan, tapi kadang kita suka lihat yang lainnya, oh kok dia bisa lakukan itu ya, dia kok bisa dipakai Tuhan lebih, maksudnya dia dipakai Tuhan dengan kayaknya lebih luar biasa lagi. Nah, jadi karena seperti itu yang akhirnya menjadi compare gitu dalam kehidupan kita. Jadi ya saya bersyukur dengan materi malam hari ini ya, bahwa kita tuh setiap wanita itu unik dan menarik ya, dan apapun kelebihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya kita malah kembangkan itu untuk satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan gitu. Iya, betul Bu. Dan unik menariknya itu karena kita satu-satunya, tidak ada duanya. Ya, lalu kita yang dibuat tangan Tuhan sendiri. Ya, betul. Betul. Ya. Dan juga kita diciptakan dengan satu tujuan ya, bukan kebetulan ya ibu-ibu. Jadi kalau ngaca, tersenyum ya. Tersenyum lihat wajahmu ya, sukacita ya, sekalipun orang kiri kanan bilang ya, gemuk lu, kurus lu, pesek lu, ada aja yang diomongin. Ya, kalau ketemu siapapun kan komentarnya sekitaran penampilan terus ya ibu-ibu ya. Nah, kita tetap fokus ya. Apapun yang orang ngomong, kata Tuhan, pokoknya saya unik, saya menarik, bukan karena penampilan saya. Ya, tetapi tadi ya intinya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib yang sempurna untuk saya, membuat saya unik ya dan menarik dengan semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Saya utuh di mata Tuhan. Puji Tuhan, Bu Hara. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bu. Ibu Sandy, gimana caranya mencabut akar masalah dari penolakan dari masih dalam kandungan? Materi tadi dan mau terapkan kepada anak saya, cewek, karena sampai saat saya melihat masih ada kepahitan kepada ayahnya dan juga saya sebagai ibunya. Caranya kalau anak ibu sudah remaja, ibu ajak ngomong baik-baik ya. Lalu kalau misalkan ibu perlu penengah, ibu bisa undang pembina rohani untuk bisa berbicara dengan anak ibu. Mungkin ya kalau suami memang sudah siap, boleh sekalian sama suami. Jadi ibu dengan suami lalu anaknya. Ya sebaiknya sih cuman bertiga aja cukup gitu ya.
Tetapi kalau memang ibu perlu didampingi dengan hamba Tuhan gereja lokal setempat ya, untuk didampingi ngomong, bisa juga nanti sekalian didoakan. Ya artinya cara penyelesaiannya diceritakan kepada anaknya bahwa dulu dalam kondisi mama tidak ada solusi, ada masalah, mama mau menggugurkan kamu, ya. Dan papa juga waktu itu mungkin kendalanya apa alasannya, kalau mama saya kan dulu kan karena memang papa mama tidak disetujui karena kan beda agama dulu, tapi kan udah hamil duluan, jadi diam-diam mama saya kan takut gitu ya, ya akhirnya menggugurkan. Nah mungkin ibu bisa ngomong, mama salah, papa salah, sebenarnya itu semua perbuatan yang Tuhan tidak suka, kamu tuh anak Tuhan yang dipercayakan kepada papa mama sayang kamu. Ya, papa mama cabut semua penolakan, semua niat-niat yang dulu pernah papa mama lakukan untuk membuang kamu berharga di mata Tuhan. Kamu papa mama mau minta maaf sama siapa namanya sebutin, ya lalu peluk dia. Sampai anak kita ngomong, "Iya, saya maafin papa dan mama." Ya itu berarti udah selesai. Langsung ibu berdoa semua yang namanya akar masalah penolakan. Ya, karena saya pernah mau aborsi anak saya, semua akar tertolak, saya cabut dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan berkat atas anakku, ya, bahwa ini anak ilahi, dari benih ilahi, anak yang takut akan Tuhan dan hidupnya memuliakan Tuhan. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi poinnya dicabut akar, masalahnya apa? Penolakan itu. Ya, sehingga dia boleh di alam bawah sadarnya itu terjadi satu terobosan, ya, di alam roh juga terjadi satu terobosan, pemutusan. Ibu benar-benar menyatakan bahwa ibu dan bapak sebagai suami istri menerima anak ibu dan bapak, ya, bahwa dia anak Tuhan, anak yang berharga, dan peluk dia anaknya, ya, seperti itu. Sebaiknya sampai anaknya meresponi juga mengucapkan dari mulutnya, ya, iya saya maafin papa mama. Jadi kalau dia belum ngomong, tanya sama dia, sayang, ya, maukah kamu maafin mama? Ya, kalau belum ngomong ya ditanya lagi sampai dia ngomong iya saya maafin mama. Nah, selesai di situ ya. Seperti itu Ibu. Ya. Karena begini, kayak tante saya, dia tidak menggugurkan anaknya, ini kasus berbeda ya. Tetapi dari mulutnya dia suka ngomong anak bodok, ya, anak jelek. Nah, waktu dia tahu tentang kebenaran ini, ternyata kan dia sudah membangun identitas yang salah sama hidup anaknya. Dan anaknya sampai sekarang juga udah hampir 40 belum menikah. Memang sampai sekarang belum pulih. Kenapa? Karena pada waktu mamanya minta maaf, karena ucapan yang diomongin ya, karena ucapannya sudah diperbuat, anaknya tuh responnya belum siap. Lalu dia ngomongnya gini, alah gitu aja dipermasalahin, orang gak apa-apa kok mah. Gitu. Jadi anaknya tidak meresponi bahwa itu benar-benar satu hal yang salah, tapi dia menutupi rasa lukanya dengan, ya sebagai seorang pria dia tuh mau menunjukkan kalau gue nggak masalah kok dikatain bodoh, dikatain tolol, dikatain jelek. Padahal sebenarnya bermasalah, tapi anaknya belum siap gitu ya. Dan akhirnya anaknya selalu ngeles, selalu ngomong, alah gitu aja dimasalahin, orang gue nggak apa-apa kok, orang mama gitu aja dipersoalkan. Jadi akhirnya nggak pernah tuntas, akhirnya nggak pulih maksimal saudara. Ya jadi terjadi juga sama tante saya sampai hari ini ya, prosesnya tuh masih panjang, anaknya tuh bener-bener nggak sampai maksimal lepas gitu saudara ya, dari perkataan-perkataan masa lalunya gitu, karena dia menganggap gue nggak apa-apa kok gitu. Karena orang tuh dibalik ngomong nggak apa-apa seringkali pasti ada apa-apa ya. Kalau ibu-ibu ngomong nggak apa-apa, kalau ibu-ibu telusuri mau jujur sama diri ibu-ibu sendiri, sebenarnya ibu-ibu ada apa-apa. Jadi belum tentu waktu mulut kita ngomong nggak apa-apa kita bener-bener murni nggak apa-apa loh. Ya kadang kita ini orang timur itu sungkannya tinggi ibu-ibu. Ya kita merasa sungkan, merasa nggak enak, nanti apa kata orang, dikit-dikit apa kata orang, nanti kalau saya ngomong begini dia ngomongnya apa ya, perasaan dia. Jadi akhirnya kita sungkan. Nah makanya sungkan itu dosa. Kenapa? Karena Tuhan bilang jika iya katakanlah iya, betul nggak? Jika tidak katakanlah tidak. Apa yang lebih ya dari itu berasal daripada si jahat. Ya orang sungkan tuh dosa loh, dia tidak berani jujur dengan dirinya sendiri. Nah kalau kita nggak berani jujur dengan diri kita sendiri ya kita nggak pulih. Ya kalau memang ibu merasa memang masih ada bagian dari hidup ibu yang ibu tolak, ibu belum benar-benar bisa terima, entah dari background keluarga, entah pernah dulu mengalami direndahkan orang. Ya kan banyak wanita-wanita juga berupaya membuktikan diri kan, artinya dia berjuang sebagai wanita karir, dia bekerja, dia sampai puncak kesuksesan, tapi tujuannya hanya untuk mencari pengakuan, pembuktian diri, dan akhirnya semuanya sia-sia ujung-ujungnya, ya kan? Padahal
Ya, saudara, kita berharga, kita unik dan menarik itu dasarnya fondasinya bukan karena prestasi kita, bukan karena penampilan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kita yang membuat kita tuh unik, spesial dan berharga. Beda ya ibu-ibu ya. Bukan karena perbuatan kita, apa yang kita tampilkan, tapi karena perbuatan Tuhan Yesus di kayu salib itu yang membuat ibu-ibu unik ya dan menarik. Oke. Sudahkah menjawab pertanyaan, Ibu? Oke, Bu. Sama-sama. Makasih juga. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu Sandy. Apakah masih ada satu lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya ya, yang tadi katanya kan tadi anaknya nggak siap, ya, dibilang oh nggak apa-apa. Nah kalau misalnya ada anak yang seperti gitu juga, kita mau bantu dia, tapi dia bilang nggak siap, nggak apa-apa. Nah, gimana caranya? Apa kita mesti bilang nggak bisa begitu? Nah maksudnya penyelesaiannya gimana? Seperti contoh yang tadi itu gitu. Iya. Nah, kalau anaknya nggak siap, makanya benar ya. Kita dalam menyampaikan itu seringkali artinya kita perlu ambil waktu spesial khusus ya. Nah, waktu itu memang kondisinya ya memang kan setiap anak juga unik ya responnya kan. Nah, ada memang sudah kadung dia benar-benar juga memang sudah terbentuk polanya dari didikan orang tuanya juga memang yang membentuk dia juga jadi apa ya? Ya, dia juga mau membuktikan bahwa dia tuh seorang pria yang strong gitu loh, pria yang ya nggak usah cengeng gitu loh. Justru karena sering di ngomongin sama mamanya jelek gitu, bego, dia tuh kayak pengen tunjukin dari hati dia bahwa gue tuh bisa menjadi sesuatu kebanggaan buat lu gitu. Jadi yang sudah ditanemin ya itu kan makannya tabur tuai, Bu. Jadi kalau memang anaknya belum siap, kita mesti sabar. Nah, cara mengkomunikasikannya memang bijaksana, tunggu momen yang tepat. Nah, biasanya ada kejadian kemarin belum lama seorang ibu, dia sebelum ngomong sama anaknya dia WA dulu. Ya, nak, mama pengen ngomongin hal yang sangat penting tentang bagaimana hubungan mama sama kamu yang menyangkut masa lalu kamu pada waktu mama hamil kamu. Kapan waktu yang enak buat kamu, nak, gitu ya. Mungkin kalau misalkan anaknya udah ada kesibukan atau apa ya. Nah, nanti kalau memang dari anaknya iya mah aku mau. Nah, kalau bisa privacy ya, waktunya jangan terburu-buru, lalu tenang ngobrol. Sebenarnya mama tuh perasaan mama tuh sedih. Jadi dalam menyampaikan ini saya kasih juga tips ya kan. Mungkin udah diajarin Bu Iliana kali ya di problem emosi ya. Jadi kalau menyatakan perasaan kita itu jangan provokator ya, jangan provokatif tapi asertif. Udah diajarin ya sama Bu Iliana ya. Problem emosi bagiannya itu salah satu materinya soalnya. Nah, kalau cara ngomong kita provokatif, menyerang, kayak seperti anak merasa terpojok, nah seringkali dia membangun benteng. Tapi kalau kita asertif, ya, caranya begini, apa bedanya asertif sama provokatif? Kalau provokatif itu selalu memulai dengan kata kamu. Ya, tapi kalau asertif dengan kata saya merasa. Ya, jadi cara ngomong ke anaknya nanti ibu ngomongnya gini. Nak, mama merasa sedih. Mama ada salah sama kamu. Nah, jadi gitu, ya kan? Kenapa, Ma? Ya, tapi mama berharap kamu siap ya, nak. Karena mama mau ngaku sama kamu, mama pernah berbuat salah sama kamu. Nah, gitu. Jadi nyatakan juga ibu kan dalam lagi proses ibu belum beresin kan hati ibu sedih dong, pernah mau membuang anak atau tidak menerima dia atau pernah menolak dia kan sedih kan, nyatakan dulu. Nah, mama merasa sedih banget, mama tuh pernah buat salah sama kamu. Jadi begitu caranya ya. Nah, doakanlah Bu ya, itu kan dari segitu banyaknya anak kan cuman kasus khusus ya. Saya percayalah anak ibu pasti nanti kalau ibu udah doakan hatinya siap, cara ngomong ibu juga tadi asertif ya, menyatakan perasaan ibu yang sedih. Kenapa? Karena ibu pernah menolak dia atau merasa ya pengen anak laki dapatnya cewek atau sebaliknya pengen anak cewek dapatnya cowok ya. Tapi mama sadar kamu tuh berharga bukan karena penampilan kamu, tapi kamu berharga karena kamu diciptakan segambar dengan Allah. Nah, itu kata-kata itu penting ya, kamu itu berharga karena kamu itu diciptakan segambar dengan Allah, karena Tuhan Yesus sudah buktikan dia mati di kayu salib untuk kamu ya. Seperti itu ya Bu ya caranya. Apakah sudah menjawab Ibu Cherry? Ya, udah, thank you. Ya, thank you ya. Karena waktunya sudah habis. Ya, ada yang meresponi ini Bu, ada yang meresponi terberkati dengan isi deklarasi ya yang dibagikan.
Ya, ini menyadarkan ya, menjadi pemacu buat saya untuk mulai mendeklarasikan ini ke anak-anak. Betul, Bu. Jadi kalau deklarasi itu Ibu boleh print ya. Ibu print, Ibu kasih laminating, Ibu tempel di lemari. Ya, jadi kalau Ibu mengambil baju, kalau saya di kaca ya, Ibu katakan terus, afirmasi itu menyembuhkan loh, membebaskan kita dari semua rasa minder. Ya banyak loh, ibu-ibu yang minder afirmasi ya, perkatakan tadi deklarasi, hidupnya pulih loh, Bu. Ya, yang tadinya kalau pelayanan disuruh doa aja malu, nggak pernah mau, nanti aja, dia aja. Gara-gara afirmasi ya, afirmasi itu memperkatakan deklarasi tadi, dia mindernya hilang loh, Bu. Ya, yang tadinya ada kepahitan karena misalkan dia dulu pernah gitu ya, dibeda-bedain, direndahin. Karena ngomong deklarasi itu berulang-ulang, dia bisa mengampuni langsung, bener-bener tuh waktu dia ingat, dia tuh udah bener-bener sampai kalau ibu sembuh ya, ibu waktu ingat kejadian itu, malah ibu bersyukur atas kejadian yang benar-benar harus dipraktekkan. Tegukannya, jadi afirmasi itu ya Bu Heti betul. Silahkan di print ya, di laminating supaya nggak rusak kertasnya. Terus katakan pagi siang malam ya, sesempat ibu bisa memperkatakan, semakin sering pasti semakin pulih, Bu. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Sandy. Untuk penutup mungkin ada kesimpulan atau closing statement dari Bu Sandy, silakan Bu. Oke, jadi untuk ibu-ibu semua malam hari ini, mari ya, keunikan kita dan menariknya kita bukan berdasarkan penampilan kita atau apa kata orang, tapi unik dan menariknya kita berdasarkan apa kata Tuhan. Ibu-ibu mau menampilkan semenarik apapun, ya sehebat apapun, tetap ada orang yang akan bilang ibu jelek. Ibu buruk, ibu nggak menarik, ya kenapa? Karena spiritnya manusia nggak pernah puas, Bu, ya kan? Apa yang kita tampilkan yang terbaik pun masih bisa dibilang jelek. Makanya kalau ibu ya membangun keunikan dan menariknya ibu berdasarkan apa kata orang, ibu stres. Ya, ibu bangun keunikan dan menariknya ibu itu berdasarkan apa kata Tuhan. Udah Tuhan jelas bilang, kamu itu berharga dan mulia di mata Tuhan. Di mata Tuhan ya ibu-ibu ya. Di mata orang tuamu, di mata suami belum tentu. Jadi kalau suami ngomong, nggak berguna kamu, istri yang nggak tahu diri, atau apapun lah mungkin ya, istri yang bodoh, ya dengar apa kata Tuhan, tetap tersenyum waktu suami maki-maki, bilang terima kasih sayang, tapi dalam batin gini, yang penting kata Tuhan, aku unik, aku satu-satunya, aku menarik, aku dikasihi, aku berharga di mata Tuhan. Begitu, gak usah kepahitan, betul tidak? Ya, tetap layani suami dengan manis ya, mukanya jangan cemberut-cemberut, mulutnya jangan ngeluh-ngeluh, jangan komplain-komplain ya. Stop pokoknya ya, kata-kata yang negatif, kata-kata melemahkan, di stop semuanya. Ibu-ibu tahu tujuan hidup ibu-ibu untuk menjadi penolong ya, bukan perongrong. Oleh sebab itu ya, lakukan peranmu sebagai istri karena kau tahu tujuan Tuhan mulia, kau berharga, kau unik dan menarik di mata Tuhan. Jauhi hatimu dari semua kepahitan, kebencian, kekecewaan. Punya hati yang penuh kasih ya. Jadi hidupmu menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Untuk doa penutup mungkin saya bisa minta dengan hormat Ibu Pendeta Yudit, apakah masih ada dari Sulawesi Utara? Untuk doa penutup Ibu Pendeta Yudit. Mari kita berdoa. Apa kami mengucap syukur untuk malam hari ini dalam pertemuan kami. Ini mengucap syukur, jadikan kami wanita-wanita yang menyadari dan mengerti ada rancangan Tuhan, ada tujuan Tuhan yang mulia dalam hidup kami. Biar kami terus akan menjadi berkat di keluarga kami, sehingga di suatu yang dalam kehidupan kami untuk kami semakin mengalami keserupaan dengan Kristus. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang kami percaya dipertambah-tambahkan hikmat daripada Tuhan. Dan Tuhan yang akan terus memberkati, menyertai hamba-Mu dalam pelayanannya. Menjadi berkat bagi seluruh wanita di muka bumi. Dan kami percaya berkat yang sama terus mengalir bagi kami semua. Malam hari ini kami mengucap syukur untuk semua yang telah kami terima dari Tuhan melalui hamba-Mu yang malam hari ini menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berkati kami semua Tuhan.
Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.